Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gosip. Inilah gosip tentang kamu ya, yang bikin heboh. Ada yang gosip ini. Nah, apa yang mereka gosipin kita akan coba cek. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ada time to walk alone. Nah, aku melihat di sini kamu mencoba untuk sendiri. Kamu memilih jalan untuk menjauh dari orang-orang, ya. Mungkin ke orang-orang itu toxic menurut kamu, atau orang-orang itu hanya memanfaatkan kamu, jadi kamu lebih memilih untuk sendiri. Saatnya aku menjauh, saatnya aku membatasi diri. Nah, ini juga akan menjadi bahan gunjingan, bahan gosipan bagi orang-orang. Mungkin mereka akhirnya beranggapan, kok tiba-tiba kamu menjauh dari kita? Ada apa? Kenapa? Gitu loh. Nah, kan itu dia sendiri lagi. Tuh kamu menjauh lagi dari kita. Apa sih salah kita? Kenapa? Nah, di situ nantinya akan banyak asumsi-asumsi yang keluar. Dan itu jelek tentang kamu. Karena mereka merasa seperti apa ya? Aku sebenarnya nggak pantas loh kamu tinggalin gitu loh. Kita nggak pantas loh dijauhin. Nah, gitu. Jadi orang-orang itu kayak ngerasa benar aja. Padahal mungkin mereka tidak sadar. Mereka itu membawa pengaruh negatif kepada kamu, ya. Itu. Nah, di sini selama ini kamu selalu menerima perlakuan dari mereka. Mungkin mereka yang selalu mengintimidasi kamu, mereka selalu mungkin menceritain kamu ya jelek tentang kamu kepada banyak orang, atau bahkan kepada atasan kamu, kepada teman kamu yang lain. Itu kenapa gitu? Karena sebenarnya kamu itu punya banyak kelebihan. Nah, kamu mendengar itu semua, tapi kamu menerima. Kamu menerima apa yang mereka katakan, kamu menerima mungkin apa yang mereka lakukan kepada kamu, ya. Tetapi kamu cepat bertindak untuk meninggalkan mereka, ya. Itulah yang membuat akhirnya ya kamu memilih itu sendiri. Itu membuat orang-orang kayak marah gitu loh. Sebenarnya marah. Apalagi mungkin itu adalah pasangan kamu, atau itu TTM-an kamu, atau teman kerja kamu, ataupun siapa itu. Ya, itulah yang membuat akhirnya kamu jadi bahan gosipan. Kamu tiba-tiba menghilang, kamu tiba-tiba menjauh, kamu tiba-tiba sendiri aja. Karena kamu tidak mau terkontaminasi dari energi-energi negatif mereka gitu loh. Kamu lebih memilih untuk hidup sehat di sini. Dia tidak terbebani, yang tidak tersakiti gitu, yang tidak banyak pikiran jadinya, yang tidak capek-capek ngurusin mereka gitu. Karena setiap bicara, setiap cerita, atau setiap ngumpul, itu ceritanya itu nggak pernah ada yang membangun, tidak ada yang positif, tidak ada yang saling support gitu loh. Nah, semua cerita yang pernah terjadi di dalam perkumpulan itu hanyalah sebuah perkataan-perkataan kosong yang tidak ada isinya. Itu membuat kamu ngerasa capek. Sementara kita butuh teman untuk saling mensupport, saling mengingatkan, bukan saling mengajak untuk hal-hal yang buruk begitu loh. Ya. Apalagi teman-teman kamu mungkin mengajak kamu itu melakukan hal-hal yang kamu anggap itu salah gitu loh. Banyak dia sebenarnya mungkin melakukan ini, melakukan itu, mungkin hal ini menurut kamu adalah negatif. Jadi kamu nggak satu ide dengan mereka. Itu membuat kamu akhirnya menjauh. Ya. Nah, mereka nggak suka itu terjadi pada kamu dengan dia. Karena sebenarnya mereka itu ada yang bisa dimanfaatkan dari kamu juga gitu loh. Apalagi mungkin kamu orang yang baik.
Kamu adalah orang yang tidak tegaan. Kamu adalah orang yang mungkin selalu membantu mereka dalam segala hal, baik mungkin dari materi, mungkin dari tenaga gitu ya, atau dari support dan lain sebagainya. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan feedback dari mereka. Selama ini hanya kamu yang selalu berjuang. Selama ini memang kalau dalam berteman sih kita harus tulus ya. Tapi ketulusan kamu itu tidak dihargai. Itu yang membuat kamu akhirnya menjauh. Kalau memang dihargai ya kita tetap bertahan gitu loh. Tapi kalau kamu di sini tidak dihargai, mungkin di saat dia tidak punya apa-apa, dia datang ke kamu, minta bantuan lah, inilah, itulah. Tetapi di saat dia punya, di saat mungkin dia lagi dapat rezeki atau apa, dia tidak pernah melibatkan kamu di dalam rezeki itu. Ya mungkin ngajakin traktirin kamu lah gitu ya, atau mungkin dia memberikan hadiah buat kamu, itu nggak ada. Ya, dia hanya untuk kesenangan dia sendiri. Nah, apakah itu disebut teman? Apakah itu disebut pasangan? Ya. Jadi kamu akhirnya bisa memahami mana orang-orang yang harus aku pertahankan, mana orang-orang yang harus aku lepaskan. Ya, gitu. Nah, di sini aku melihat kamu itu benar-benar adalah seseorang yang punya pengaruh ya sebenarnya di dalam suatu komunitas ya, atau kamu itu yang mungkin yang memiliki sebuah jabatan, kamu mungkin termasuk orang yang berduit, atau kamu orang yang sukses. Nah, itu membuat mereka yang mencari muka ke kamu. Tapi kamu tahu nih mana orang yang tulus, mana orang yang tidak, mana orang yang hanya memanfaatkan, kamu tahu. Dan sehingga akhirnya kamu membatasi diri dengan mereka. Nah, itu membuat mereka marah. Itu membuat mereka akhirnya ya mencari kesalahan-kesalahan kamu dan menceritakannya kepada siapapun. Tapi kamu di sini aku melihat kamu selalu abaikan itu. Karena sepertinya kamu bukan tidak pernah kamu lakukan hal itu gitu loh. Jadi kamu abaikan untuk menghindari energi-energi negatif tersebut. Karena jika kamu layani gitu ya, atau kamu open terhadap apa yang mereka katakan, nah itu kayak menandakan energi negatif kamu akhirnya ketarik gitu loh. Jadi di sini kamu akan abaikan, ya biarin deh dia mau ngomongin apa, yang penting aku nggak ngelakuin gitu loh ya. Oke. Nah, apalagi di sini aku melihat orang-orang dari masa lalu nih selalu muncul, bahkan mungkin orang yang mungkin merasa tersakiti oleh kamu. Nah, itu membuat mereka mengatakanlah hal buruk tentang kamu. Karena kamu pernah mungkin menjalin hubungan dengan dia, atau kamu pernah bersama dengan mereka gitu ya. Tapi kamu lebih memilih untuk meninggalkan begitu saja. Itu membuat orang-orang ngerasa sakit hati, kayak merasa dendam gitu ya. Nah, itu membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Tapi di sini aku melihat kamu itu akan selalu dilindungi. Karena kamu selalu berpikir positif, dan kamu juga termasuk orang yang baik, orang yang selalu kayak melakukan hal-hal yang baik lah, suka membantu atau apa, sehingga akhirnya kamu juga dilindungi oleh Tuhan semesta alam. Oke? Nah, apalagi di sini ada watch and listen careful. Kamu harus benar-benar kayak berhati-hati melihat dan mendengar sesuatu. Karena banyak ya orang-orang yang kamu lihat itu terkadang manis di depan gitu ya, di belakang kamu begitu pahit yang dilakukan gitu. Jadi kamu harus benar-benar kayak berhati-hati dalam melihat dan mendengar. Mungkin ada juga sih kamu mendengar selentingan tentang diri kamu atau tentang apalah, tapi kamu tidak makan menghiraukan. Tapi ketika orang-orang tersebut sudah merusak gitu ya, sudah menyakiti secara fisik ya, mungkin itu kamu harus bertindak. Tapi selagi dia tidak merusak kamu, mengganggu kamu hal yang lain, hanya sekedar untuk menggosipin, ya itu biarkan aja, abaikan saja. Ya, oke. Nah, kita akan coba lihat apa di sini yang terbaca dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Kita akan coba cek di sini. Fokus pada kartu ini, teman-temanku. Bayangkan apakah yang terbaca. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Oke. Ada Ace of Cup. Nah, ini aku melihat ada orang-orang ya, ada beberapa orang nih yang menyukai kamu, sangat menyukai kamu, mencintai kamu.
dan kamu memberikan cinta itu juga. Nah, ini juga akan membuat banyak orang-orang yang iri. Kamu bahagia bersama pasangan kamu, dan mereka ada yang tidak menginginkan kamu bahagia bersama pasangan kamu. Karena apa? Di sini ada energi negatif. Karena orang-orang tersebut, ya mungkin ada juga salah satu di antara mereka menyukai pasangan kamu, ya, menyukai pasangan kamu. Nah, itulah yang membuat akhirnya semuanya itu jadi apa ya? Membuat kamu akhirnya menjauh. Oke? Nah, kamu akan fokus kepada diri kamu dan pasangan kamu saja, ya. Karena jika benar-benar nantinya ya pasangan kamu juga mendengar cerita-cerita jelek tentang kamu, ya kamu mungkin dia pasangan kamu juga merasa kayak, oh kamu jahat ya, kamu begini, kamu begitu. Jadi itu akan juga terkontaminasi juga dengan energi-energi negatif tersebut untuk pasangan kamu, ya. Namun di sini mungkin kamu pintar untuk menjelaskan, bahkan di dalam percintaan itu ya kita harus saling percaya. Kita tidak bisa mendengar omongan orang. Yang kita percaya adalah pasangan kita sendiri, gitu loh. Jadi jangan mudah percaya, karena itu juga nantinya akan menghancurkan hubungan kamu dengan dia, ya. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari kamu, apalagi ini udah dikatakan sukses, ya, mungkin dalam pekerjaan, dalam finansial, ya. Dan kamu juga termasuk seseorang yang kayak pejuang sejati lah, ya. Kamu itu orang yang hebat sebenarnya. Itu juga membuat orang-orang banyak iri sama kamu. Apalagi kamu orang yang baik, apalagi kamu orang yang intinya kok bisa ya kamu itu selalu dilindungi, kok bisa ya kamu itu seolah tidak punya masalah. Ya, padahal kamu punya masalah, siapapun manusianya pasti punya masalah. Hanya saja di saat kita punya masalah, kita selesaikan. Bukan kita menceritakan kepada siapapun, aku punya masalah ini loh, masalah itu loh. Itu tidak akan menyelesaikan apapun. Jadi kamu itu selalu bertindak untuk menyelesaikannya. Itu juga membuat orang-orang bertanya-tanya, kok bisa kamu seolah bahagia terus, happy terus, gitu loh. Karena kamu punya pikiran positif, kamu punya energi positif, ya, yang membuat akhirnya semua itu bisa terbentuk menjadi suatu kesatuan untuk mencapai kebahagiaan, gitu loh, ya. Itu. Nah, aku juga melihat kamu harus benar-benar kayak berhati-hati di sini untuk mencari teman atau mencari pasangan, ya. Karena di sini banyak energi negatif yang akan mendekat ke kamu. Tapi aku percaya bahwasanya kamu itu benar-benar akan merasakan intuisi dari orang-orang yang mungkin baik atau tidaknya, sehingga akhirnya kamu bisa untuk membatasi diri kamu, gitu ya. Nah, apalagi di sini aku melihat banyak konflik yang terjadi, banyak orang yang mungkin tidak menyukai kamu, bahkan sering untuk terang-terangan untuk melawan kamu, gitu loh. Nah, tapi kamu tidak mudah tergoda akan energi tersebut. Kamu coba untuk memperbaiki hubungan itu, ya. Kamu coba untuk menjadi penengah, atau kamu mencoba menjadi seseorang yang benar-benar meredakan semua konflik ini. Dan sebenarnya terjadi karena ternyata orang-orang tersebut mereka butuh perhatian dari kamu juga, ya. Nah, aku juga ngerasakan sebenarnya kamu di sini juga pernah beranggapan atau berpikir untuk mungkin membalas dendam, tapi itu tidak kamu lakukan. Karena orang-orang tersebut sebenarnya kalau mereka memiliki energi negatif, ya kita harus merangkul, kita harus memberikan petunjuk atau membimbing mereka, dan kita harus berbuat baik kepada mereka sehingga mereka bisa tahu, ya, bahwasanya hal yang baik atau tidaknya itu bagi mereka yang menginginkan, ya, untuk perubahan. Tapi kalau tidak, ya semua itu ya mungkin akan makin memburuk, begitu ya. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan. Oke. Jika ada resonnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.